Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi ya pada pertemuan yang kedua ya. Oke, adapun materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kedua ini adalah terkait profesi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama terkait konsep dasar profesi ya. Pada akhirnya dari tujuan proses pendidikan formal adalah mencapai sebuah profesi. Jadi sebenarnya proses dari belajar atau proses pendidikan formal itu tujuan akhirnya adalah sebuah profesi ya teman-teman ya. Jadi yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Nah, meskipun sering juga yang terjadi gitu ya pada prakteknya pada saat sekolah atau kuliahnya ngambil bidang tertentu dan bekerjanya pada bidang yang lain. Nah, itu sering juga terjadi gitu teman-teman ya. Kemudian mentalitas profesional ya adalah mentalitas yang dibangun dari kesadaran bahwa setiap tanggung jawab yang dibebankan harus dapat dikerjakan dengan prinsip mutu terbaik dan dedikasi tertinggi ya. Nah, yang pertama sebelum kita membahas itu kita tampilkan dulu definisi ya terkait profesi ya teman-teman ya. Nah, di sini menurut pakar ya telah didefinisikan mengenai profesi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, profesi adalah suatu kumpulan pekerjaan yang membangun sekumpulan nama yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Itu menurut Scan H tahun 1962 ya. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua adalah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Itu menurut Paul F. Komunis ya, komunis tahun 1983 gitu ya. Itu definisinya. Nah, kemudian menurut Daniel Bell ya, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun yang tidak formal ya, dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut di masyarakat ya. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya profesi itu pasti ada pelatihannya, kemudian ada sertifikasinya gitu ya. Yang mana yang bisa melakukan sertifikasi adalah badan yang memang khusus untuk bidang keilmuan tertentu, seperti itu. Itu menurut Daniel Bell tahun 1973 ya. Kemudian menurut ini udah tadi ada yang double ya. Kemudian menurut TH Sigit tahun 2012 ya, profesi adalah kelompok lapangan pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, yang hanya dapat dicapai melalui penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidup, serta diikat dengan satu disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh pelaku profesi tersebut ya. Itu menurut TH Sigit tahun 2012 teman-teman. Kemudian ya, nah profesi dari asal katanya ya, profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris disebut dengan profes ya, yang dalam bahasa Yunani, nah bahasanya tulisannya nggak paham ya, yang berasal dari bahasa Latin professus gitu ya, yang artinya suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius ya. Itu dari unsur katanya, asal katanya gitu ya. Kemudian profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kalau profesi itu dia ada asosiasinya juga gitu ya. Kemudian ada kode etiknya, kemudian ada proses sertifikasinya dan lisensinya gitu ya, untuk menjamin keprofesionalan dari sebuah profesi tersebut ya. Contohnya misalnya di bidang hukum, di bidang kedokteran, di bidang IT sendiri, kemudian di bidang keuangan ya. Itu ada sertifikasinya teman-teman ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk ini ya. Kemudian ciri-ciri pelaku profesional ya.
Nah, untuk dapat menjadi seorang profesional maka dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi secara umum. Ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu ya ini menurut Isnanto tahun 2009 ya. Jadi ciri-ciri pelaku profesional ini teman-teman ya, yang pertama adanya pengetahuan khusus ya, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang bertahun-tahun. Jadi ciri profesional itu pasti memiliki pengetahuan khusus ya, apapun itu bidangnya gitu ya. Kemudian adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi ya. Hal ini biasanya setiap perilaku profesi mendasarkan kegiatan kepada kode etik profesinya masing-masing ya. Kemudian mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat ya. Nah, kemudian ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup. Jadi demi keselamatan ini maka harus ada izin khusus ya. Jadi nanti jangan sembarangan orang bisa menjalankan profesi tersebut, misalnya seperti itu. Misalnya dokter teman-teman ya, walaupun udah selesai S1 kedokteran, kalau mau buka praktek tentu ada persyaratan khusus juga gitu. Nah, begitu juga dengan seorang IT developer misalnya atau konsultan misalnya, ketika dia mau buka praktek konsultan IT, tentu dia juga punya harus sertifikat ya kan, dan sertifikasi terkait bidang keilmuannya tersebut, seperti itu ya. Oke. Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi, biasanya ada organisasinya teman-teman ya. Nah, yang profesional biasanya selalu ikut bergabung dalam satu profesi gitu ya, atau organisasi profesinya. Kemudian prinsip dasar profesionalisme ya. Seorang yang profesional dalam bekerja akan memiliki nilai tersendiri di hadapan orang lain ya. Kualitas pekerjaan seorang profesional akan lebih baik dibandingkan yang lain, di mana faktor kedisiplinan, komitmen yang tinggi, dedikasi, kekhususan kompetensi yang membedakan seorang profesional dibandingkan non profesional ya. Jadi di situ dijelaskan sangat komitmennya, kedisiplinannya, dedikasi ya, kemudian kekhususan keahlian atau kompetensinya itu menjadi pembeda antara seorang profesional dengan pekerja yang non profesional teman-teman ya. Ini berdasarkan konsep tersebut maka profesionalisme membutuhkan 3 prinsip dasar ya, yang terdiri dari ya, ini menurut Puspita Sari tahun 2012 ya. Yang pertama keahlian teman-teman. Jadi prinsip dasar profesional keahlian. Jadi ini wajib. Kalau nggak punya keahlian, bagaimana caranya untuk profesional ya. Nah, keahlian ini diperoleh dari sumber apa? Dari pengetahuan, dari keterampilan dan cara kerja, dari kemandirian dan pengakuan gitu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama keahlian. Prinsip yang kedua adalah tanggung jawab ya. Seorang yang sudah ahli artinya adalah orang yang memiliki kewenangan profesional yang bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. Jadi tanggung jawab. Jadi ciri seorang profesional ketika dia melakukan suatu pekerjaan maka dia akan bertanggung jawab teman-teman. Oke, kemudian norma ya. Dalam menjalankan profesi secara profesional maka harus memiliki norma-norma berupa kesungguhan dan ketelitian, tekun, ulet, dan gigih gitu ya, mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian integritas yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan ya. Kemudian pemikiran dan tindakan harus selaras ya atau konsisten ya. Kemudian memiliki kesadaran yang terus-menerus mengembangkan kemampuan dan mencintai profesi yang ditekuni ya. Itu norma-normanya. Jadi ada 3 prinsip dasarnya, keahlian, tanggung jawab, dan norma ya. Itu. Kemudian yang terakhir teman-teman ada tugas kelompok nanti. Nah, ini silakan nanti dibentuk anggota kelompoknya maksimal 5 orang. Jadi maksimal ya, minimalnya boleh berapa tergantung nanti jumlah dari mahasiswanya ya. Nah, masing-masing kelompok nanti untuk diminta untuk mencari dan mengkaji kode etik profesi tertentu ya, serta mengkritisi berdasarkan argumentasi yang jelas mengenai misalnya pelanggaran sejumlah poin pada kode etik pada profesi yang banyak terjadi dewasa ini. Nah, ini adalah contoh-contoh profesi yang akan teman-teman kaji. Silahkan dipilih salah satunya ya. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok nanti nggak boleh ada yang sama ya. Nanti saling koordinasi aja.
Yang pertama, profesi di bidang ID. Silahkan teman-teman kaji di bidang IT ini apa aja profesi-profesinya, kemudian apa kode-kode etiknya, apa contoh-contoh pelanggaran kode etiknya misalnya. Atau kemudian bidang kedokteran, apa misalnya kode etiknya, bagaimana praktek selama ini, apa contoh-contoh yang melanggar kode etik dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada profesi di bidang hukum, di bidang jurnalistik, dan di bidang kehumasan. Nah, teman-teman silakan pilih salah satunya saja. Nah, misalnya ada 5 kelompok nih atau 6 kelompok, jadi masing-masing nggak ada yang sama untuk pembahasannya ya. Silakan saling koordinasi. Insya Allah minggu depan kita siapkan presentasi dan diskusinya teman-teman ya. Silakan dipersiapkan dulu. Untuk anggota kelompoknya boleh diurut berdasarkan nama dari atas ke bawah ya. Nah, nanti maksimal 5 orang, minimal boleh berapa orang pun bisa, 2 orang juga bisa ya. Bismillah. Jadi segitu dulu teman-teman ya. Silahkan dikerjakan untuk tugas kelompoknya ini. Minggu depan akan kita presentasikan per kelompoknya dan ada poin penilaiannya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.